Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin muslimat, teman-teman pelajar, teman-teman santri, teman-teman pencinta ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, teman-teman pencinta ilmu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia dan yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari ini kita bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali di dalam melanjutkan kajian kita yang pertemuan terdahulu yang kemarin, yaitu kajian kitab kuning, kitab hadis Imam Muslim, yang mana kemarin pertemuan yang lalu adalah masih membahas, berkisar masih tentang Islam, yaitu kisah seorang lelaki yang datang dengan tiba-tiba di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lelaki ini menanyakan tiga dasar pokok kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang ditanyakan kepada beliau, kepada Rasulullah, adalah tentang apa itu Islam. Kemudian mengenai tentang iman dan ihsan. Yang kedua ini, iman dan ihsan, akan kita bahas di kesempatan kajian sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua di dalam mengikuti kelanjutan pengajian atau kajian ini mendapatkan tambahan ilmu, terutama ilmu hadis, mendapatkan keberkahan, kebaikan di dalam segala apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Terlebih kebaikan kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja para pemirsa, para penonton yang saya hormati, kita akan membahas tentang lanjutan peristiwa atau kisah datangnya seorang lelaki di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menanyakan tiga dasar pokok kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabat-sahabat beliau di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fa akhbirni, qala dawu sapa rajul,
Wakbirni mongko warta-warta sira Muhammad ni ing ingsun minal imani saking perkarane iman. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al imanu utai aran iman iku antuk mina nyento ngimanaken sira billahi ing Allah, billahi kelawan Allah, wa malaikatihi lan malaikati Allah, wa kutubihi lan biro-biro kitab bi Allah, wa rusulihi lan biro-biro utusani Allah, wal yaumil akhiri lan iman dina kang akhir, wa tu'mina lan percaya sira bil qadari kelawan qadar, khairihi yo bagus-baguse qadar, wa syarrihi lan alane qadar. Setelah seorang lelaki ini menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai apa Islam, kemudian dijawab oleh Rasulullah seperti keterangan yang lalu, yang dinamakan Islam adalah antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa tuqimas sholati wa tu'tiyaz zakati wa tasumu ramadan wa tasuma ramadan wa tuhijjal baita in istata'ta ilaihi sabilan. Yang dinamakan Islam adalah kamu membaca syahadat, kamu bersaksi bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya, dan kamu mendirikan sholat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah apabila kamu mampu untuk menjalankannya. Ini adalah jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas seorang lelaki tersebut. Lalu kemudian seorang lagi tadi lanjut menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, ceritakanlah kepadaku tentang mengenai keimanan. Apa iman?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan atau menjawab, "Antu'mina billah." Iman adalah kamu percaya kepada Allah, percaya bahwa Allah itu ada, percaya bahwa Allah itu berkuasa, Maha Agung, Maha Mulia, Maha Perkasa, Maha Memaksa, Maha Mencukupi, Maha Memberi, maupun Maha memberikan sesuatu kepada segenap makhluknya. Pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang mutlak bagi kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluknya, sebagai ciptaannya. Kita harus mengetahui bahwa siapakah diri kita ini, dari mana awal kejadian kita sebagai manusia. Tentunya kejadian kita, kejadian manusia, kejadian apa yang ada di jagat raya ini, tentunya ada yang menciptakan, ada yang membuat. Lalu kemudian di dalam benak kita, di dalam akal kita,
Lalu siapa yang menciptakan semuanya tadi? Tentunya kita harus beriman, percaya bahwa yang menjadikan, yang menciptakan, yang mewujudkan apa yang ada ini adalah billah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut iman. Percaya dengan perkara gaib ada, tapi tidak bisa diraba oleh panca indera kita. Wujud, tapi tidak bisa dirasa, diraba, dirasakan, dilihat oleh panca indera kita. Wa malaikatihi, lan percaya dan percaya terhadap wujudnya malaikat-malaikat Allah. Lalu berapakah jumlah dari seluruh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala? Wallahu a'lam. Kita hanya diwajibkan untuk mengetahui yang poin-poin saja dari terciptanya malaikat di dalam Al-Quran, yaitu kita hanya diwajibkan wajib untuk mengetahui 10 nama para malaikat yang telah diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Malaikat Jibril, Ijrail, Israfil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, dan Malaikat Ridwan. Ini adalah kita harus percaya. Akan tetapi makhluk Allah yang bernama malaikat ini bukan hanya 10 yang ada di Al-Quran ini. Wallahu alam, hanya Allah saja yang tahu berapa. Akan tetapi jumlah para malaikat lebih banyak daripada jumlah dari para manusia. Jumlah para malaikat lebih banyak dari jumlah makhluk yang bernama manusia. Para malaikat adalah sebagai penghuni langit. Langit ada 7. Lebar dan luas langit bukan selebar dunia, bukan selebar bumi. Berapapun jumlahnya manusia yang ada di bumi, tidak sebanding jumlah dari penghuni langit, yaitu para malaikat. Kita hanya mengetahui jumlah yang 10 di dalam Al-Quran, akan tetapi itu secara rincian, akan tapi kita juga wajib secara global untuk meyakini para malaikat makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama makhluk yang tidak diberikan nafsu, hanya diberikan akal. Pekerjaannya, perbuatannya, amaliannya di setiap masing-masing para malaikat adalah hanya ibadah. Dan ibadah yang dilakukan bukan bermacam-macam, bukan bervariasi seperti yang diwajibkan kepada umat manusia. Sekali malaikat yang diberi tugas untuk ibadah sujud, maka hanya sujud semata-mata. Yang diberi tugas ibadah untuk ruku, hanya ruku semata-mata tanpa mengerjakan ibadah-ibadah selain dari ibadah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan seperti manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kewajiban berupa ibadah, dan itu banyak sekali ibadah-ibadah yang ada, yang diterapkan dan dipraktekkan, diperbuat oleh manusia. Salat, puasa, zakat,
sedekah, membantu, menolong, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang banyak variasinya, dan itu adalah ibadah yang dilakukan oleh umat manusia. Lalu kemudian wa kutubihi, dan percaya dengan adanya kitab-kitab sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab suci Allah yang terkenal, yang kita kenal adalah pertama Al-Quran untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Injil untuk Nabiullah Isa, Zabur untuk Nabiullah Daud alaihissalam, Taurat untuk Nabiullah Musa alaihissalam. Lalu sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk mengimani seluruh kitab-kitab suci Allah tersebut. Tidak hanya kita mengimani, mempercayai satu kitab suci Allah yang 4 perkara tadi, hanya mengimani sebagian darinya, kemudian tidak mengimani kitab-kitab yang lainnya, hukum kita sebagai umat Islam bila demikian itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keimanan kita terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita bukan hanya mengimani, mempercayai kitab Al-Quran, kitab suci agama kita, namun kita harus juga wajib dan diwajibkan untuk mengimani kitab-kitab suci Allah yang lainnya. Adanya kitab Zabur, kitab Taurat, maupun kitab Injil. Kemudian wa rusulihi, percaya kepada beberapa utusan Allah, para utusan Allah. Para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, bila dikatakan para utusan, secara otomatis termasuk nabi, termasuk para nabi. Kalau kita ingat jumlah dari para nabi 124.000, jumlah dari para rasul 114 atau 115 atau 113 orang, termasuk para rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang diwajibkan untuk diimani, rasul-rasul, nabi dan rasul yang wajib kita imani, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengimani para rasul ini hanya 25 para nabi dan rasul, dan itu sudah diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Kita hanya wajib mengetahui 25 nabi dan rasul secara rinci, akan tapi kita secara global 124 nabi, 113 atau 114 atau 115 para rasul secara global bisa menjadi kewajiban, menjadi wajib kita imani, karena ini adalah termasuk wa rusulihi, termasuk keimanan kepada para rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan jawabannya, wal yaumil akhiri, dan percaya dengan adanya hari akhir, di mana hari akhir adalah hari setelah hari itu tidak ditemukan hari-hari berikutnya. Itulah yang namakan hari akhir, hari yang setelah kejadian itu tidak ada lagi, tidak ditemukan lagi, tidak muncul lagi hari-hari berikutnya. Hari akhir juga disebut hari kiamat. Maka di hari itu akan terjadi kehancuran di mana-mana, apapun saja, makhluk apapun saja yang ada di atas bumi, semuanya akan hancur di satu hari itu,
maka kemudian selanjutnya tidak ditemui hari-hari berikutnya. Karena apa? Karena yang menandai hari berikutnya, yang mengetahui hari-hari berikutnya, itu sudah binasa semuanya, sudah hancur semuanya. Maka tidak ada yang mengetahui setelah hari kehancuran itu, tidak ada yang menemukan di dalam, baik orang-orang yang mencatat di dalam sejarah, tidak ada, semuanya sudah hancur selebur-leburnya. Itulah yang disebut hari kiamat atau hari akhir. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, bil qadari khairihi wa syarrihi. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi, kamu percaya kepada takdir, baik takdir itu baik ataupun takdir itu buruk, baik takdir baik ataupun takdir buruk. Takdir sudah dijelaskan di dalam kitab atau di atas ini, bahwasanya ada sebagian orang-orang yang sebelum dua tamu ini, Yahya bin Ya'mar dan Suhaimi bin Abdirrahman, Humaidi bin Abdirrahman ini menanyakan, maka ada sebagian kelompok yang tidak mempercaya dengan adanya takdir ini. Maka dengan demikian, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mensabdakan tentang masalah qadar, kemudian diceritakan oleh Umar bin Khattab, dan itu didengar juga oleh anaknya, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab. Dan dari Abdullah bin Umar bin Khattab ini diteruskan kepada dua orang pendatang atau tamu dari Basrah ke Madinah, yaitu dua orang tabi'in, yaitu Yahya bin Ya'mar dan Humaidi bin Abdirrahman. Maka dengan demikian, percaya takdir adalah merupakan keimanan, adalah merupakan perkara yang harus diimani oleh orang-orang Islam, oleh kita sebagai orang Muslim. Takdir atau ketentuan garis Allah Subhanahu wa taala, baik ketentuan buruk, baik ketentuan baik maupun ketentuan yang buruk, kejadian, masalah, problema apa saja yang kita hadapi, yang ada di sekitar kita ataupun yang ada di dalam diri kita, perubahan apapun, masalah apapun, kejadian apapun, itu semua adalah sesuai takdir, sesuai ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan terjadi dengan sendirinya, bukan terjadi secara alamiah. Terjadinya karena ketentuan dari Allah, karena takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan semata-mata karena secara alamiah. Yang ini ada sebagian yang masih mempercayai hal tersebut mulai hadis ini, itu yang berkali-kali saya sampaikan. Ma'bad yang salah satu orang yang tidak percaya dengan adanya takdir, maka dengan demikian setelah hadis ini diturunkan, disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka merupakan kewajiban kita untuk mempercayai takdir. Namun di zaman sekarang ini, di zaman modern ini,
masih juga ada sebagian umat manusia yang tidak mempercayai adanya takdir. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Allahu as-shawab. Allahu a'lam bis-shawab. Para pemirsa yang saya hormati, lalu setelah mendengar keterangan jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala dawu sapa rajul sadaqta, benar sira Muhammad. Lalu si lelaki ini mengatakan yang kedua kalinya, kamu benar Muhammad. Yang pertama ditanyakan kepada Rasulullah tentang Islam, kemudian beliau membenarkan apa yang telah dijawab, disampaikan, diterangkan oleh Rasulullah, lalu menanyakan yang kedua kalinya tentang iman. Setelah diuraikan, disampaikan sebagai jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian juga membenarkan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua kalinya. Lalu berikutnya qala ngendika sapa Umar fa'ajabna. Qala ngendika sapa rajul, qala ngendika sapa rajul. Fa akhbirni, mongko warta-warta sira Muhammad ing ingsun anil ihsani, saking ihsan. Kemudian seorang lelaki ini menanyakan yang ketiga kalinya, Muhammad, ceritakan kepadaku tentang ihsan. Apa ihsan? Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta abuda, ing yen to ibadah sira, nyembah sira Allah ing Allah, ka'ataka kaya setuhune sira iku tarahu, ningali sira ing Allah, fa illam takun, maka lamun ora ana sira iku tarahu ningali weruh sira ing Allah, fa inahu maka setune Allah, maka sak temene Allah iku yaraka, ningali sapa Allah ing sira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab tentang pertanyaan, mengenai pertanyaan si seorang lelaki ini, ya Muhammad, terangkan apa yang dinamakan ihsan itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta abudallaha ka'annaka tarahu. Ihsan adalah kamu menyembah Allah, menyembah Tuhan kamu, seakan-akan kamu melihatnya. Ketika kita sholat, yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ketika kita ibadah selain sholat, maka yakinkanlah kepada diri kita, berusahalah kita seakan-akan kita melihat siapa yang kita sembah, siapa yang kita minta, Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sholat, maka berusaha kita, bersungguh-sungguh kita, seakan-akan kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala, melihat yang kita sembah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maka ketika kamu tidak mampu atau tidak bisa untuk seakan-akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu yarak, maka yakinlah, percayalah bahwa Allah melihat kamu. Jadi ada dua kemungkinan di dalam kita menjalankan ibadah, semua ibadah. Satu contoh sholat. Ada dua kemungkinan yang harus kita kerjakan, kita lakukan di dalam sholat kita. Kita berusaha
seakan-akan kita melihat Allah. Allah di mana? Di atas. Maka seakan-akan kita dilihat oleh Allah dari sebelah atas ketika kita sholat. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tuhan Allah itu berada di arasy-Nya yang tertinggi. Aras adalah terletak di atas. Maka seakan-akan kita melihat Allah yang berada di atas, yang berada di atas aras. Ketika kita tidak mampu untuk melakukan itu, maka yakinlah kita bahwa kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak mampu seakan-akan melihat Allah, maka yakinlah kita bahwa kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu dua kemungkinan yang harus dilakukan di dalam setiap melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik sholat ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau dua ini tidak bisa kita lakukan, maka ibadah kita dikhawatirkan akan menjadi ibadah yang tidak khusyuk, tidak ikhlas, penuh dengan bisikan-bisikan setan ke dalam jiwa kita melalui hati kita. Kita kecil kemungkinan akan selamat dari bisikan-bisikan setan manakala kita sedang mengerjakan sholat, apabila dua perkara ini di salah satunya tidak mampu untuk kita kerjakan. Seakan-akan kita melihat Allah, atau ketika tidak mampu, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Salah satu itu yang harus kita kerjakan. Kalau tidak, kemungkinan besar, dan itu pasti, ibadah kita akan dipengaruhi oleh setan, oleh iblis laknatullah alaih. Maka ibadah kita tidak menjadi ibadah yang ikhlas, penuh keujuban, penuh riya, dan penuh ketidakkhusyuan di dalam pelaksanaan ibadah kita. Kala mau ngendika sapa rajul, Pakhbirni mongko warta-warta sira Muhammad ning ingsun anisaah saking kiamat. Lalu kemudian seorang laki ini menanyakan yang berikutnya kepada Rasulullah, ya Muhammad, ceritakanlah kepadaku tentang hari kiamat, tentang yaumus sa'ah, hari kiamat, hari ketentuan, hari kepastian. Kala ndika sapa? Kala jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ul ma ora ana al mas'ulu utawi wong kang den takoni anha saking sa'ah, saking kiamat iku bi a'lama, wong kang luwih paham, wong kang luwih weruh minas sa'ili tinimbang saking wong kang takon. Ketika seorang laki ini menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat, tentang yaumus sa'ah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Artinya, satu jawaban ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diberikan ilham atau hayu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan dari seorang laki-laki ini. Karena kapan, jam berapa, detik keberapa, itu Allah tidak memberikan wahyu kepada beliau kapan datangnya yaumus sa'ah. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyerahkan jawaban itu kepada si penanya.
yaitu seorang lelaki yang datang muncul tiba-tiba di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu berada di tengah-tengah para sahabat beliau. Qala mongko dawuh, qala dawuh sapa rajul, Akhbirni mongko warta-warta sira Muhammad ing ingsun an amaratiha, sanging pira-pira tetengere saah. Lalu si seorang laki ini langsung melonjak kepada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang sebelumnya tidak dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diberikan wahyu untuk bisa menerangkan, menjawab pertanyaan seorang laki ini mengenai tentang apa itu kiamat, kapan, jam berapa, detik berapa, tahun berapa datangnya hari kiamat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diberi wahyu untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Lalu kemudian si seorang laki ini langsung menanyakan pertanyaan yang berikutnya. Apa yang ditanyakan? Ya Muhammad, ceritakanlah kepadaku tentang tanda-tandanya saja, tentang tanda-tandanya kiamat. Ya Muhammad, ceritakanlah kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Qala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, antalital amata, antalita nyinto lahir, ngelahirakan. Antulita nyinto ngelahirakan sopo al amatu wadon amat robataha ing bendorone, ing gustine amat. Tanda-tanda hari kiamat yang pertama adalah di mana seorang budak perempuan melahirkan seorang anak laki-laki yang lalu kemudian menjadi majikan atau menjadi tuannya. Jadi anaknya menjadi juragan. Nah, itu kapan terjadi? Ya sekarang ini sudah berlangsung, di mana seorang anak sebagai raja di dalam rumah tangganya, kemudian sang ibu apalagi sudah tua, sudah dijadikan sebagai pembantunya. Ini sudah berlangsung, sudah terjadi hingga detik ini, hingga zaman kita sekarang ini. Seorang anak seakan-akan menjadi raja di dalam rumah tangga, dan ibunya dijadikan pembantu oleh anaknya sendiri, dilukai oleh anaknya sendiri, seakan-akan ibunya sudah derajatnya sama seperti seorang pembantu. Ini adalah satu tanda-tanda akan datangnya, akan dekatnya hari kehancuran, yaitu hari kiamat atau yaumus sa'ah. Tanda-tanda pertama. Lalu kemudian wa antara lan nyinto urusira, ningali sira al-hufata ing wong kang ngodhok ora sandalan, al-urata kang wudok, al-alata kang melarat, ru'a asyai kang tukang angon wedhus, ya tatawaluna hali unggul-unggulan, dhuwur-dhuwuran sapa wong iku kabeh, fil bunyani ing dalam pira-pira bangunan. Tanda-tanda hari kiamat yang selanjutnya, yang ini sudah terjadi di zaman modern, zaman kita sekarang ini, adalah ketika
kata Rasulullah, ketika kamu melihat, ketika kamu menyaksikan orang-orang yang biasanya dalam kehidupannya tidak pernah memakai alas kaki, selalu tanpa sandal, selalu tanpa pakai sepatu, orang biasa, tidak punya pakaian bagus, telanjang. Maksudnya telanjang tidak pernah memakai pakaian, tungkang artinya ahli mengembala hewan ternak, mengembala kambing dan lain sebagainya. Tukang angon, tidak pernah pakai sepatu, tidak pernah pakai baju bagus. Al-alati, miskin, orang miskin, tidak pernah pakai sandal ataupun sepatu, tidak pernah pakai pakaian bagus, setiap harinya hanya mengembala kambing, pekerjaannya hanya mengembala. Ini adalah bahasa kiasan, mengembala. Hanya memiliki piaraan hewan, kambing, domba, sapi, kerbau, unta, ataupun yang lainnya. Akan tetapi mereka ketika membangun bangunan, membangun rumah, mereka di dalam pembangunan rumahnya berlomba-lomba menghiasi, mempertinggi bangunan-bangunan mereka. Artinya, kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang yang karakternya menyipati atau mendekati datangnya hari kiamat, orang miskin tapi mampu membangun rumah yang mewah. Lalu dari mana uangnya? Hanya menggembala, mencari rumput untuk memberi makan piaraan gembalanya. Tapi ketika membangun rumah bertingkat-tingkat, lalu dari mana uangnya? Maka dengan demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati bahwa di zaman akhir ini orang yang awalnya tidak punya kemudian menjadi kaya. Yang dilakukan adalah, inilah pertanyaannya, apa pekerjaannya? Orang yang awalnya miskin tapi dengan tiba-tiba menjadi kaya, membangun rumah, unggul-unggulan di dalam membangun rumahnya, bermewah-mewahan di dalam membangun rumah dan segala isinya. Lalu dari mana uang itu? Inilah pertanyaannya. Dari mana? Dari apa pekerjaannya? Halal apa haram? Hak atau larangan? Inilah permasalahannya. Maka kalau zaman ini, zaman seperti ini sudah merambah, sudah banyak kita lihat di zaman kita sekarang ini, besar kemungkinan tanda-tanda dekatnya datangnya kiamat itu sudah di depan mata kita, sudah nyata, dan itu terbukti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai akan datangnya tanda-tanda dekatnya hari kiamat, yaitu anak menjadi juragan, menjadi bos,
sementara ibunya menjadi pembantu, derajatnya sama seperti pembantu, disuruh kemana-mana, suruh masak, suruh ngelayanin, sementara anaknya sebagai juragan, menganggap dirinya juragan, hanya nyantai-nyantai, hanya bekerja, kemudian pulang ke rumah, bukan istrinya yang melayaninya, tapi justru ibunya yang melayani segala keperluan, kebutuhan sang anak. Bukan sang istrinya yang melayani, tapi justru sang ibu yang dianggapnya sebagai pembantu rumah tangga. Di zaman dekatnya hari kiamat, di zaman kita sekarang ini, maka ini menjadi cerminan pelajaran buat kita. Jangan sekali-kali menganggap orang tua kita, menganggap ibu kita, jangan sekali-kali kita anggap sebagai batu. Jangan sekali-kali kita berikan pekerjaan seperti pekerjaan pembantu. Jangan suruh masak apabila apalagi sudah tua. Jangan suruh mencuci, suruh aja pembantu yang memang kita gaji, atau tukang buruh untuk mencuci baju. Jangan suruh, jangan beri pekerjaan yang seperti pekerjaan pembantu sang ibu kita, agar kita selamat dari muka Allah Subhanahu wa ta'ala, karena menjadikan ibu kita sebagai seorang pembantu, hanya melayani anak yang seperti juragan, seperti tuannya dari seorang ibu yang harus kita muliakan derajatnya di dunia dan di akhirat. Kala ngendika sapa Umar, sumain tolako nuli budal sapa rajul. Palabis itu mongko meneng sapa ingsun malian halimingu. Sumakola nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi limaring ingsun. Ya Umar, hai Umar, adatri apa ta urusira? Man iku sapa sailu utawi wong kang takon mau. Kultun jawab sapa ingsun, Allah ta Allah wa rasuluhu lan utusane Allah iku alam luwih weruh. Lalu setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab tanda-tanda hari kiamat, setelah mendengarkan jawaban dari Rasulullah, lalu orang lelaki ini lalu keluar dari masjid tanpa mengatakan sesuatu apapun kepada Rasulullah, kepada para sahabatnya. Hanya keluar begitu saja, sebagaimana datangnya, hanya tiba-tiba datang, kemudian keluarnya begitu saja, keluar begitu saja. Ketika seorang lagi itu keluar, lalu kata Umar bin Khattab, kemudian saya diam sejenak, malian, nulis sana nulis sini. Tidak lama kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Umar, ketika keluarnya seorang laki tadi, lalu sahabat Umar diam, malian, santai. Berapa saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berkata kepada Umar bin Khattab, Ya Umar, hai Umar, atadri minas sa'il, apakah kamu tahu siapa? Atadri manis sa'il, apakah kamu tahu siapa yang bertanya tadi? Siapa penanya tadi? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Saya jawab, saya tidak tahu. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu, ya Rasul. Qala,
Dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu maqastuni rajul iku Jibril, malaikat Jibril. Atakum teka sapa Jibril ing sira, yu'allimukum hali mulang sapa Jibril ing sira, hari meruhaken sapa Jibril ing sira, dinakum ing agamanira. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya dia yang penanya tadi adalah Jibril. Malaikat Jibril datang kepada kalian. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mukhatabnya adalah bukan hanya Umar, tapi Umar dan seluruh sahabat yang ada di sekitaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi itu adalah malaikat Jibril datang di hadapan kalian untuk memberikan pelajaran, memberitahukan kepada kalian tentang agama kalian, yaitu agama Islam. Jadi inti dari hadis ini adalah di dalam agama kita, di dalam keislaman kita, di dalam amaliyah kita, di dalam beragama, itu agama Islam, itu kita telah diajari, diberikan semacam pelajaran langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantaran pertanyaan dari malaikat Jibril yang datang kepada beliau. Mulai dari keterangan jawaban tentang Islam, tentang iman, ihsan, hari kiamat, dan tanda-tanda hari kiamat, ini adalah merupakan pelajaran, masukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat dan para pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengutus malaikat Jibril untuk datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seketika itu, maka kemungkinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak punya ruang untuk menjelaskan 5 hal ini, tidak punya kesempatan, tidak punya kemampuan, karena kemampuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjawab semua pertanyaan malaikat Jibril itu adalah berupa wahyu. Cuman wahyu tentang mengenai pertanyaan sa'ah, mengenai kiamat, Allah tidak memberikan wahyu, karena datangnya sa'ah, datang kiamat hanya Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang mengetahui secara mutlak. Dengan adanya Allah mengutus malaikat Jibril, maka semua yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui lisannya ini adalah pembelajaran, adalah pelajaran, adalah masukan, ada ilmu untuk seluruh para sahabat dan seluruh para pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah para pemirsa yang saya hormati, telah tuntaslah kajian yang mengenai tentang makna Islam, iman, dan ihsan. Kesimpulannya adalah ketiga ini, Islam, iman, dan ihsan, ini ketiga tidak boleh dilepaskan, tidak boleh terpisah antara yang satu dari yang lainnya. Islam tidak boleh terlepas dari kedua saudaranya, kedua temannya. Islam harus dibarengi iman, iman harus dibarengi ihsan. Islam adalah amaliyah zahir, iman adalah amaliyah batin, ihsan adalah amaliyah hati, amaliyah keyakinan kepada Sang Pencipta di dalam melakukan Islam maupun iman. Ihsan adalah perwujudan, realisasi
dari pelaksanaan ibadah, syariat Islam, dan keimanan. Islam menyembah pada Allah, iman percaya kepada ada atau wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang saya hormati, inilah yang bisa kita bahas di kesempatan hari ini. Islam, iman, dan ihsan, kemudian ditambah hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Untuk berikutnya kita akan membahas tentang bab-bab yang lain. Oleh karena itu, ikuti terus kajian ini di dalam melalui YouTube ini. Insya Allah mudah-mudahan kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah akan memberi keberkahan bagi orang-orang yang selalu menuntut, selalu mencari dan menggali ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ada kekurangan, kesalahan di dalam saya menyampaikan atau membaca huruf-huruf di dalam hadis ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya mohon juga komen, masukan, pembenaran dari apa yang salah dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan ikuti kelanjutan dari kajian kitab kuning, kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, kitab Tafsir Jalalain, maupun kitab fikih Fathul Mu'in. Mudah-mudahan keberkahan untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.